Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, Panitia Penyelenggara, dan semua yang menonton video ini yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya mohon izin perkenalan, saya Selvia Melia selaku perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 1 Parung dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya berdiri tim pemerintah atau setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi saya, izinkan saya memberikan latar belakang, definisi, dan juga limitasi sebagai pembicara pertama. Baik Dewan Juri yang terhormat, yang melatar belakangi mosi perdebatan kali ini yaitu dengan lebih dari 17.000 pulau, 108.000 km garis pantai, dan 3/4 wilayah berupa laut, maka laut Indonesia merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia. Mengapa saya setuju terhadap mosi perdebatan kali ini? Yaitu tertuju pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, budidaya ikan, dan tambak garam. Yaitu saya setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, yaitu bertujuan untuk melindungi kehidupan nelayan tradisional yang semakin terancam atau terjepit dan juga melindungi ekosistem laut. Baik Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu saya akan memberikan definisi pada mosi perdebatan kali ini. Yaitu ada dua kata kunci yang saya ambil, yang pertama strategi dan yang kedua adalah ekonomi biru. Strategi menurut KBBI adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Sedangkan ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan sekaligus pelestarian ekosistem laut. Limitasi yang saya beri pada mosi perdebatan kali ini yaitu strategi ekonomi biru pada laut Indonesia. Baik Dewan Juri yang terhormat, masuk ke argumen saya. Yang pertama, mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan? Karena alih-alih katanya ekonomi biru terdapat hal positif, tetapi padahal banyak hal-hal negatifnya pula, yaitu seruan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan tradisional skala kecil semakin mantap dikumandangkan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI, karena keberadaan nelayan tradisional semakin terancam karena hak pemanfaatan dan pendekatan berbasis hak kepemilikan bukan menjadi jawaban karena krisis yang terjadi di laut Indonesia masih berlangsung. Apakah dengan adanya strategi ekonomi biru ini dapat menjamin atau meminimalisir adanya permasalahan di laut maupun nelayan? Lalu Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat dari segi pendidikan, kita lebih baik melakukan suatu pemahaman atau edukasi terhadap masyarakat, baik itu usia dini maupun usia lanjut. Karena bisa kita lihat saja sekarang masih sekali banyak orang-orang yang membuang limbah atau limbah industri ke laut. Dari suatu hal yang kecil saja mereka masih belum bisa melakukannya, apalagi dengan adanya strategi ekonomi biru ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, lebih baik kita melakukan pemahaman terlebih dahulu daripada kita melakukan atau mengeluarkan biaya yang cukup banyak dengan adanya strategi ekonomi biru ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu jika kita lihat dari segi ekonomi, pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak dengan adanya strategi ekonomi biru ini, maksud saya. Yaitu contoh lainnya, nelayan-nelayan kecil atau nelayan tradisional itu akan semakin terancam atau semakin sempit. Mereka yang biasanya mendapatkan pendapatan yang cukup minim, sekarang makin minim. Lalu dapat merusak ekosistem laut. Apakah ada jaminan jika strategi ekonomi biru ini dilaksanakan? Apakah ada sebuah jaminan terumbu karang itu akan tetap lestari? Apakah ikan-ikan itu akan tetap lestari? Apakah ada jaminan? Lalu Dewan Juri yang terhormat, bahkan ada sebuah pernyataan Indonesia itu memiliki sebuah ironi yang memilukan. Dengan kenyataan hingga saat ini Indonesia bukannya menjadi produsen ataupun pengekspor ekonomi kelautan yang sangat besar, padahal nyatanya
Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai beribu-ribu pulau, yang mempunyai SDA atau sumber daya alam yang cukup banyak. Tetapi nyatanya sebaliknya malah menjadi pengimpor terbesar di dunia. Lalu Dewan Juri yang terhormat, apabila strategi ekonomi biru ini dilakukan, apakah mungkin pemerintah mampu mendayagunakan segenap potensi ekonomi kelautan? Maka apakah sektor ini tidak hanya mampu, berarti sektor ini tidak hanya mungkin bisa saja menggunakan segenap potensi ekonomi laut, tapi apakah pemerintah dapat mengeluarkan bangsa dari persoalan hutang luar negeri, kemiskinan, dan pengangguran? Apakah itu ada jaminan, Dewan Juri yang terhormat? Lalu Dewan Juri yang terhormat, jika tim oposisi atau rekan berpikir kami mengatakan ini adalah suatu hal yang efektif, bagaimana negara akan maju jika hal ini tidak dicoba? Tetapi lebih baik kita melakukan terlebih dahulu, yaitu edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat, karena suatu hal yang kecil saja masih belum dilakukan, apalagi dengan adanya strategi ekonomi biru ini. Masih banyak laut-laut yang terbengkalai, sampah-sampah yang masih terbengkalai. Apakah menjadi sebuah jaminan jika strategi ekonomi biru ini diterapkan? Baik Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya dengan tegas, mantap, dan lugas tetap setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.